Kerana di Indonesia, lampu merah itu merupakan titik tumpuan aktivitas manusia. Kalau kamu mau beli lidi, kamu ke lampu merah. Kalau kamu mau beli koran, kamu ke lampu merah. Kalau kamu mau beli mainan kanak-kanak, malah gunting kuku, kamu ke lampu merah juga. Assalamualaikum semuanya. Okey, selamat kembali ke channel ini. Okey, hari ni Asna doakan kepada kalian semua yang sentiasa sokong dan dukung channel ini. Jutaan terima kasih seperti biasa kepada kalian yang baru di YouTube maupun channel ini juga. Asna minta pertolongan kalian untuk tekan subscribe kerana sokongan kalian buat Asna juga channel ini. Seperti biasa, nak doakan sesiapa saja yang menonton channel ini agar diberikan kelapangan rezeki yang luar biasa, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ni Asna react satu lagi video juga di request oleh kalian. Asna pernah buat untuk daripada channel Ivy Pan. Kalau kalian masih ingat, jangan lupa untuk subscribe, okey? Hari tu Asna buat part 1, kali ni part 2. Hal aneh di Indonesia menurut orang Malaysia pada sisi dan sudut pandangan Ivy Pan sendiri. Kita nak tahu apa pula kali ni di part 2. Jom ikut As react. Jom. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Indonesia itu aneh kerana ada Aneh banyak lagi hal sekali. yang aneh di Indonesia. Antaranya ini, gayung. Masuk gayung. bahas gayung sih? Kan Malaysia juga ada gayung. Gak jadi bahas deh. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu galon. Kenapa galon sih? Kerana saya gak kuat melemparin galon kayak tadi gitu. Mula-mula saya sampai di Indonesia, saya gak tahu mau cari air minumnya dari mana. Yang saya tahu, kamu beli air minum yang satu botol 1,5 liter gitu dari toko. Wah, ini wong sugih ya, beli air botol minum daripada beli air galonnya. Jadi itu kenapa orang Indonesia anggap orang asing itu wong sugih ya? Padahal itu cuma kerana kami gak tahu membeli airnya di mana. Kemudian saya main ke toko dan saya lihat ada galon. Harganya 12,000, murah lagi daripada saya minum air botol terus kan sok kaya gitu kan. Di sini mulanya kehidupan saya minum air dari galon. Pesan air galon sendiri, beli pompa galon sendiri, angkat galon air naik ke kaunter dapurnya juga sendiri. Ternyata dulu saya kuat ya. Kalau sekarang saya nggak kuat deh mau angkat kayak gitu. Pas kuliah demografi, dosen saya lagi jelasin sistem bekalan air di Indonesia. Dan saya sempat tanya ke dosen saya, kenapa di Indonesia itu minum airnya dari galon, tetapi kalau di Malaysia biasanya ya pakai water filter pribadi. Kerana di Malaysia ya itu jarang sekali pakai galon. Itu paling ya di kantor. Itu suwe aku orang dalam galon gitu yo. Jadi hari ni tak tunjukin. Yuk teman-teman. Kaget Ivy bisa berdiri ya. Kerana biasanya saya duduk manis di kursi. Yuk, hostel. Nah guys, kalau ini alat penyaring air yang menyaring semua air masuk ke rumah saya. Nah kalau ini asu yang gagal mencari cemengku yang hilang sejak tahun 2013. Kamu gagal. Kamu gagal. Kesian. Guys, ini water purifiernya. Jadi minumnya sini, tapi nggak ada galonnya di sini. Atau langsung minum dari sini. Okay, wes seger. Minum. Cuci. Mana bisa minum, itu air keran. Kalau minumnya dari sini. Nah, ini. Jadi aneh ya kalau di Malaysia itu minum airnya dari keran gitu, bukan dari galon. Nah, gini bisa. Seger. Jadi guys, kalau main ke rumah orang Malaysia ya, itu minum airnya jangan cari galon dong, cari keran. Terus cari yang ini. Nah, itu air minumnya.
orang Indonesia suka duduk berlesehan. Kerana kalau di Malaysia, kami biasanya duduk di atas kursi dan makan. Jarang sekali ada restoran, ada warung yang duduk berlesehan. Jadi mula-mula saya sampai di Indonesia, saya lihat kayak gini, saya merasa sangat unik sekali dan saya pengen coba ya. Pas saya main ke warung SS, itu kan ada karyawan lagi tanya saya, pengennya duduk kursi atau duduk lesehan? Biasanya warung di Indonesia kayak gitu ya, ada pilihan duduk. Terus saya pilih, duduk lesehan aja. Dan mula-mula kayaknya seru deh, kayaknya ada apa ya, lagi main ke luar negeri, di Jepang atau gimana, kamu duduk lesehan, kayaknya minum teh atau gimana, kayaknya gitu deh. Tapi lama-lama ya, kaki saya merasa kebal sekali kerana saya gak biasa duduk kayak gitu. Apabila ibu saya main ke Indonesia ya, saya lagi bawa dia mau makan di lesehan warung SS di trotoar UGM gitu loh. Terus dia kayaknya seneng gitu, kita bisa duduk di tepi jalan makan kayak gitu, apalagi makanannya enak. Jadi sampai sekarang ya, ibu saya bilang, pengen balik ke Indonesia lagi, pengen coba makan lesehan yang itu loh, yang makan di tepi jalan gitu loh. Dia udah kayaknya seru banget gitu. Apabila saya main ke rumah teman Indonesia ya, saya diundang untuk duduk di atas alas lesehan gitu loh, disaji kopi, disaji teh, disaji cemilan. Itu kayaknya piknik tetapi di dalam rumah. Itu kayaknya seru sekali. Tapi saya agak penasaran, kenapa Indonesia ada budaya berlesehan gitu. Dan kemarin saya sempat diwawancarai oleh Mbak Trisi yang dari IPB. Mbaknya ceritain ke saya, menjelas ke saya, bahawa duduk berlesehan itu untuk menjalin silaturahim, untuk mempereratkan hubungan antara ahli keluarga. Terus saya fikir, itu logika dia ada juga, kerana kalau kamu duduk di kerusi ya, itu agak jauh. Kalau kamu duduk berlesehan kan itu lebih dekat, lebih akrab gitu loh. Cerita aneh yang belum selesai lagi teman-teman. Apabila saya daftar di UGM, saya diminta untuk kasih foto hitam putih. Pas itu saya sangat kaget. Nah, ini yang antara semuanya paling culture shock untuk saya pribadi. Kenapa? Kerana foto hitam putih ya, kalau di Malaysia itu untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mula-mula saya emang merasa aneh dan kaget sih, tapi saya kasih apa yang diminta aja. Dan pas saya lihat teman saya, mereka juga kasih foto hitam putih, baru saya merasa agak tenang gitu. Sabar Vi, ini daftar masuk universitas kok, ini bukan daftar masuk syurga kok. Jadi guys, kalau main di sosmed Malaysia, jangan share foto hitam putih sembarangan di sosmed, nanti dikirain udah meninggal kok. Apalagi itu DP-nya hitam putih tapi malah aktif di sosmed. Itu bikin serem, bikin menakutkan orang Malaysia. Sekarang saya lagi tunggu mau balik ke Indonesia ya, kerana kitas saya sudah kadaluarsa. Nah, teman saya, dia lagi mau renew kitasnya, dia harus bayar 4,5 juta rupiah. Tetapi dalam bentuk 2,5 juta rupiah dan 150 US dollar. Nah, tetapi ada syaratnya teman-teman. Sampai sini, kalian sebagai orang Indonesia sudah dapat teka. Itu nota USD-nya harus mulus, harus cantik, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh terlipat ya. Nah, ini bikin saya kaget. Kenapa bisa begini? Kerana ini khas ada di Indonesia. Kerana kami di Malaysia gak onok kayak gitu. Ya, kalau di Indonesia nota USD-nya gak cantik, nilainya turun. Jadi sekarang saya tahu. Nanti saya balik ke Indonesia, saya bukan saja bawa oleh-oleh buat teman-teman, tetapi saya bawa nota USD yang cantik, bawa balik ke Indonesia. Mula-mula saya sampai di Indonesia, saya lihat ada satu papan iklan di tepi jalan. Itu punya lampu berwarna pink dan itu gayanya sangat modern. Wah, ternyata iklan, malah papan iklan di Indonesia itu bisa segitu keren ya. Tetapi akhirnya saya tahu, wah, itu iklannya iklan rokok. Kerana di Malaysia ya tidak diperbolehkan
iklan rokok, tidak ada di kan? TV, tidak ada di papan iklan, tidak ada di sponsorship, tidak dibenarkan. Tapi di Indonesia itu iklan terkeren itu malah iklan rokok. Jadi saya kaget, ini culture shock untuk saya ya. Kerana saya nggak pernah lihat iklan rokok, kerana Malaysia nggak ada. Saya pernah lihat pas saya lagi kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, lihat di televisi Marlboro, lihat di papan Marlboro. Tapi sekarang nggak ada langsung. Jadi itu bikin saya kaget, iklan rokok. Kerana di Indonesia juga ada banyak orang merokok ya. Jadi market merokok di Indonesia adalah sangat besar. Dan kemarin saya KKN di Maluku ya. Mereka ada acara bola sepak yang juara 1 malah dapat 1 box rokok. Dan di sini saya gak nyambung. Kan bola sepak itu acara olahraga. Seharusnya kesehatan gitu. Yang juara 1 malah dapat 1 box gede sigaret, 1 box gede rokok untuk para ahli tim. Jadi di sini saya merasa agak kaget dan saya tahu itu merokok itu mempunyai budaya yang sangat mendalam di Indonesia. Saya lihat malah ada scholarship The Jarum dan ada acara badminton disponsor oleh The Jarum. Kalau di Malaysia ya itu merokok sangat dikendali dengan ketat sekali. Kamu tidak bisa merokok di sembarangan. Kalau kamu makan di restoran, kamu gak bisa rokok. Kamu harus menjauhi dari restoran 3 meter baru kamu bisa merokok. Kalau kamu melanggar undang-undang merokok di Malaysia, kamu bakalan didenda RM250 atau sekitar RM900,000. Jadi kalau kamu mau rokok ya, kamu harus jadi orang kaya dulu deh di Malaysia. Karena merokok sendiri dendanya banyak, dendanya ketat sekali dan juga rokok lebih mahal. Dan lagi satu guys, kalau lampu merah di negara lain itu bersih daripada aktivitas manusia. Tetapi tidak berlaku di Indonesia. Kerana di Indonesia, lampu merah itu merupakan titik tumpuan aktivitas manusia. Kalau kamu mau beli lidi, kamu ke lampu merah. Kalau kamu mau beli koran, kamu ke lampu merah. Kalau kamu mau beli mainan kanak-kanak, malah gunting kuku, kamu ke lampu merah juga. Jadi saya sebagai warga negara Malaysia ya, pas saya sampai di Indonesia, saya kaget dan saya hairan dan saya merasa sangat special. Itu lampu merah di Indonesia ternyata meriah sekali, banyak orang. Itu malah ada orang yang pakai kemoceng terus dia lagi bersihin kaca mobil. Wah, itu sangat lucu sekali. Itu tidak terdapat di Malaysia. Dan malah ada orang yang minta sumbangan di lampu merah dan saya pernah lihat ada orang bernyanyi di lampu merah buat kumpulin dana. Ini sangat aneh untuk orang Malaysia kerana di Malaysia kamu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun di lampu merah. Nggak boleh berdagang, nggak boleh minta sumbangan. Pokoknya harus clear, nggak ada manusia. Nonton sampai sini, kalian pasti merasa lucu. Ini mah biasa untuk orang Indonesia, malah bikin orang asing kaget, bikin culture shock. Dan banyak lagi hal yang aneh dan menarik di Indonesia yang saya nggak sempat mau sharing di satu video. Maka saya potongin, dipisahin jadi part 1, part 2 dan ada lagi part 3. Jadi guys, jangan lupa subscribe biar gak kelewatan dan jangan lupa like biar bikin saya semangat untuk terus bikin konten tentang Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, okay? Jadi tadi perkongsian sekali lagi daripada Ivy Pan, bagaimana dia melihat Indonesia itu, keanehannya di Indonesia. Sebagai orang Malaysia lah, dia datang Indonesia, dia melihat orang kata budaya dan kelakuan di Indonesia itu sebagai sesuatu keanehan bagi dia. Dan juga dia lah, of course lah, sebagai rakyat Malaysia, dia dibesarkan di Malaysia dan pergi pindah ke Jogja untuk belajar dan melihat sendiri keunikan orang-orang Indonesia itu sendiri yang baginya adalah aneh sebab tak pernah dilihat di Malaysia kan. Macam dekat Malaysia memang tak minum air dalam galon, tapi dekat sana, dekat Indonesia memang minum air dalam galon katanya. Dia jadi kuat dia mengangkat galon. Dan antara yang best juga tadi yang dengar ialah bagaimana USD, duit US dollar tu sebenarnya nilainya akan berubah melihat kepada rupa bentuk USD tu sendiri. Kalau cantik, tak ada kerenyuk-kerenyuknya, renyuk-renyuknya, nilainya lebih tinggi. Oh, macam tu baru Az tahu. Padahal duit tu bagi Az lah, duit tu sama je, walaupun dia renyuk ataupun cantik, dia tetap juga duit, tetap juga uang kan.
Dan tadi dia ada kongsi juga tentang budaya merokok. Kami juga di Malaysia ramai juga yang merokok, tapi macam Ivy cakap tadi lah, tak ada iklan yang iklan rokok tu memang dah tak ada dari kat Malaysia, memang tak dibenarkan langsung. Dan kalau merokok juga, kalau di tempat awam juga enggak dibenarkan. Dan kalau kalian degil ataupun rakyat Malaysia tu degil untuk merokok juga, ya harus tanggung, kena didenda kan. Dan juga harga rokok di Malaysia juga agak mahal lah, lebih mahal daripada negara Indonesia. Serta bagi mereka mungkin kami ingin membendung mungkin budaya merokok itu kan, mungkin untuk atas faktor kesihatan, betul. Dan sampai kat sini dulu. Suka Viva ni, dia memberi kita satu ilmu lah, untuk As ilmu kan, sebab As tak pergi dekat Jogja, As tak mengalaminya sendiri, tapi bila dia berkongsi tu secara tak langsung, minda kita terbuka, kita juga mengetahui bagaimana budaya sahabat-sahabat kita di Indonesia. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian. Kita akan tengok lagi part 3. Kalau korang suka, kalau kalian juga suka, tinggalkan komen di bawah. Okay? Okay lah. Sampai kat sini dulu. Siapa yang menonton sampai habis video As ni, jutaan terima kasih. Pada kalian yang baru di YouTube maupun channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe. Pada sokongan kalian buat Astari channel ini, kerana subscribe itu gratis aja, gang. Sampai ketemu lagi. Salah silap As minta maaf. Okay? Like, comment dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.